Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Saya Siti Mariam. Saya Wulan Purnamasari. Saya Marieta Fidi. Dan akan dijelaskan oleh Siti Mariam. Oke, yang pertama ada persediaan. Nah, jadi persediaan itu harga atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bersifat liquid. Nah, bentuk persediaan itu seperti ada persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, bahan barang jadi. Nah, jadi kalau bahan baku itu bahan yang belum diolah. Dan setengah jadi itu adalah bahan yang setengah diolah, dan barang jadi itu adalah barang yang siap untuk dijual. Nah, persediaan merupakan harga aset terhadap keseluruhan barang ataupun perlengkapan yang digunakan oleh entitas atau perusahaan dengan tujuan untuk menjalankan proses produksi maupun menjaga kelangsungan aktivitas operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, guna untuk memenuhi permintaan pelangganan konsumen. Kemudian ada jenis-jenis persediaan. Nah, persediaan bahan baku itu umumnya berupa bahan mentah yang merupakan bahan atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat atau membentuk barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Bahan baku merupakan bahan yang prosesnya didapatkan kemudian diubah lalu dijual kembali kepada konsumen. Maka ketersediaan bahan baku yang cukup dan memadai ini diharapkan bisa memancarkan kegiatan produksi pada suatu perusahaan serta mencegah terjadinya kekurangan bahan baku saat proses produksi. Kemudian ada barang setengah jadi. Nah, untuk barang ini, untuk persediaan barang setengah jadi atau sering juga disebut dengan barang dalam proses, hal ini dikarenakan durasi waktu yang dalam proses produksi sangat mempengaruhi ketersediaan. Barang setengah jadi merupakan barang yang berasal dari bahan baku yang telah diolah dan melalui beberapa tahap produksi. Salah satu contoh dari barang setengah jadi yaitu benang yang digunakan untuk pembuatan baju, celana, dan fashion lainnya. Kemudian ada barang jadi. Nah, barang jadi ini adalah barang-barang yang sudah diolah atau diproses dan siap pakai. Dengan kata lain, persediaan barang jadi ini merupakan barang yang siap untuk dijual kepada konsumen ataupun perusahaan lain yang memerlukan barang tersebut. Nah, barang jadi ini termasuk ke dalam persediaan karena pemerintahan konsumen untuk jangka waktu tertentu kemungkinan belum atau bahkan tidak dapat diketahui. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada persediaan, yang dimana yang pertama itu ada departemen terkait persediaan. Nah, berikut ini adalah departemen dalam perusahaan yang biasanya tuh terkait dengan persediaan. Yang pertama ada bagian pembelanjaan, kedua ada bagian pemasaran, yang ketiga ada marketing, bagian produksi, yang keempat ada bagian pengadaan. Nah, yang kedua itu di mana ada biaya persediaan, yang pada pengembangan teoritas terkait biaya persediaan ini berfokus pada proses untuk menetapkan besaran persediaan yang optimum, investasi persediaan, dan waktu pemasaran kembali bahan baku. Yang pertama ada biaya penyimpangan, lalu kedua ada biaya pemesanan, yang ketiga ada biaya penyetelan. Lalu selanjutnya ada perhitungan yang dimana terbagi menjadi dua, ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini biaya yang biasanya sebesar 20% sampai 25% dari nilai persediaan. Dan rumus perhitungan biaya penyimpanan atau TCC ini adalah untuk
setiap pemesanan dikenakan biaya tetap sebesar 6 juta atas pembelian 6.000 unit bahan baku. Nah, pemesanan ini tuh dilakukan semesteran atau 2 kali per tahun. Nah, biasanya parebel atau pemesanan tersebut sebesar 300.000. Maka, berapa besar biaya pemesanan atas pesanan tersebut diketahui. Selanjutnya ada biaya pemesanan, yang dimana perhitungan biaya pemesanan, rumus perhitungan biaya pemesanan atau TOC keterangannya ada F biaya tetap pemesanan, V biaya variabel pemesanan seperti ekspedisi, telepon, dan lainnya, dan N itu sendiri frekuensi pemesanan atau unit terpakai atau jumlah pemesanan. Lalu selanjutnya ada persediaan. Ketiga, pengendalian persediaan. Nah, pengawasan sistem ABC. Penggunaan sistem ABC ini merupakan cara dalam membagi item pada kelompok A, B, C, dan seterusnya dengan membentuk urutan berdasarkan besarnya investasi. Lalu yang kedua ada model ekonomi order quality atau EOQ, di mana ekonomi order quantity sebenarnya merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Sukanto, Rekhardiprejo, dan Indriyo Gito Sudarmo. Tujuan ekonomi order quantity atau EOQ untuk jumlah unit persediaan yang dipesan baik serta total biaya persediaannya dapat diminimumkan atau dioptimalkan dalam periode perencanaan produksi tersebut. Lalu ada C, syarat-syarat ekonomi order quantity atau EOQ, di mana penggunaan rumus EOQ ini dapat dibenarkan jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, pada penerapan model EOQ ini berdasarkan dari beberapa asumsi, yakni yang pertama ada harga pembelian bahan per unit tetap atau konstan. Yang kedua ada kebutuhan bahan selalu siap tersedia di pasar setiap saat. Lalu yang ketiga ada total produksi yang berasal dari bahan baku relatif lebih stabil sepanjang tahunnya. Lalu yang keempat ada biaya pemesanan tetap atau konstan setiap tahun. Lalu yang kelima, biaya pemeliharaan tiap tahun merupakan persentase tetap atau konstan. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Nah, keunggulan dan kelemahan EOQ ini, yang pertama ada keunggulan EOQ. Yang pertama itu ada ekonomi order quantity. Ini digunakan sebagai alat dalam menentukan jumlah pesanan dengan harga yang minimum atau harga yang paling ekonomis agar terhindar dari adanya pemborosan bahan serta suplai bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan. Lalu yang kedua ada kelemahan EOQ. Kelemahan pada perhitungan EOQ ini tidak memperlihatkan batas kerusakan dari materi atau bahan baku itu sendiri. Nah, yang dimana batas pada kerusakan tersebut selalu ada di setiap material atau bahan baku, dan serta harga bahan baku dengan berapapun jumlah pembeliannya akan dihitung sama dengan harga produksi. Oke. Selanjutnya poin E, penerapan model EOQ. Setiap perusahaan berharap mendapatkan biaya pemesanan yang sangat ekonomis guna untuk memperkecil biaya pengeluaran. Maka disarankan penerapan perhitungan EOQ. Namun sebelum perusahaan menerapkan model EOQ perlu mengetahui asumsi-asumsi yang terdapat dalam penerapan model tersebut dengan mempertimbangkan biaya erosional dan finansial. Nah, rumus perhitungan economic order quantity itu EOQ sama dengan Q sama dengan akar pangkat 2 VU bagi CP. Keterangannya itu V sama dengan biaya variabel, U jumlah persediaan per tahun, C sama dengan persen daya penyimpanan terhadap persediaan, P sama dengan harga per unit persediaan. Selanjutnya itu pengembangan model EOQ. Poin yang ke F, kapasitas dan jumlah maksimal produksi perusahaan per hari atau disebut juga dengan R memiliki pengaruh bagi perusahaan yang membuat persediaan produksinya. Apabila perusahaan ingin membuat persediaan produksi dalam kurun waktu per tahun, maka kapasitas atau jumlah maksimum per tahun akan dikalikan dengan 360.
Contoh perhitungannya itu, jika sebuah perusahaan dengan kapasitas maksimal produksi bahan baku per hari sebanyak 210 unit, lama produksinya itu sama dengan Q bagi R, sama dengan 3000 dibagi 30 kali 360. Maka 3000 bagi 10.800 sama dengan 0,2777. Jumlah persediaan maksimalnya itu Q dibagi R dikali R dikurangi U. Maka Q sama dengan U Q bagi R sama dengan 3000 kali kurang 6000 dikali 3000 sama dengan 3000 kali 1800 dibagi 10.800. Maka hasilnya itu 1330 unit per pesanan. Aset cair yang dimiliki oleh perusahaan seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang digunakan untuk produksi atau menjaga kelangsungan operasional untuk memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan merupakan bagian besar dari aset lancar, yaitu sekitar 80% dan sekitar 20% dari total aset perusahaan. Manajemen persediaan yang efektif melibatkan pemahaman jenis-jenis persediaan, identifikasi biaya terkait dan penerapan metode pengendalian seperti EOQ untuk memastikan pasokan bahan baku yang optimal dengan biaya serendah mungkin. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.